Ya, sampurasun kasadayana, selamat malam. Mugia sadayana aya dina kebagjaan lahir batin. Amin. Malam ini kita coba saya tidak akan membahas terlalu dalam ya tentang konsep penciptaan. Saya hanya coba ingin memberikan rangsangan kepada alam pikir kita. Kalau di bahasa hipnoterapi itu critical mind kita gitu. Alam pikiran kritis kita untuk menakar ulang, berpikir ulang tentang seperti apa sih kira-kira proses penciptaan itu. Karena kan mau tidak mau kita itu sudah dapat informasi ya dari berbagai macam mungkin agama, mungkin budaya, mungkin apalah gitu ya, tentang bagaimana sesuatu itu diciptakan. Tentang bagaimana yang kita sebut sebagai Tuhan itu menciptakan sesuatu. Tentu saya tidak akan ngebahas sangat detail dari mulai proses tidak ada menjadi ada gitu. Tentu tidak saya akan bahas sedetail itu karena pelan-pelan. Jadi tujuan saya di sini adalah men-trigger dulu kita untuk berpikir ulang. Nanti tujuannya adalah agar kita mengkritisi ulang semua informasi yang kita sudah terlanjur tahu tentang apa sih, bagaimana sih sesuatu itu ada. Tapi bukan juga bermaksud menggiring opini bahwa apa yang sudah kita ketahui selama ini itu salah. Bukan kayak gitu maksudnya. Tapi mungkin lebih memperdetil, lebih menajamkan gitu ya. Apa sih kira-kira, iyakah seperti itu prosesnya atau sebenarnya proses lengkapnya seperti ini dan seperti itu gitu. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi bahasan malam ini pertama bukanlah untuk menyalahkan semua informasi yang kita terlanjur punya tentang bagaimana sesuatu itu ada. Yang kedua, saya hanya ingin menyentil alam kritis kita, alam pikir kritis kita untuk memikirkan ulang. Nah, selanjutnya apa yang saya sampaikan ini saya tidak mewakili agama apapun, keyakinan apapun, dan siapapun. Jadi jangan pula nanti kemudian seolah-olah dibenturkan dengan pendapat siapapun. Karena pendapat saya ini hanyalah sekedar untuk memantik proses berpikir selanjutnya. Oke, sebenarnya tema yang ingin saya bahas itu adalah sesungguhnya api itu tidak ada. Dan memahami proses penciptaan api lah, kurang lebih begitu. Kenapa saya ambil contoh api? Ya, api itu cukup sederhana proses kejadiannya dan mudah untuk dipahami. Makanya di sini saya akan menceritakan proses terbentuknya api. Mudah-mudahan dari saya menceritakan proses terbentuknya api, nanti kita bisa memahami secara teknis, oh yang lain juga kurang lebihnya seperti itu prosesnya. Kenapa sih harus begitu, Kang? Ya karena saya jujur saya harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, pemikiran saya, karena saya paham kita semua punya hak yang sama tentang kebenaran dan kebebasan berpikir. Saya tidak mau menyinggung siapapun, saya hanya ingin memicu proses berpikir. Oke. Apakah api itu ada di alam semesta ini? Jawaban saya pada awalnya tidak ada. Kenapa begitu? Karena api hanyalah sebuah akibat dari sebuah proses yang proses itu melibatkan 3 unsur. Jadi api itu tidak ada sebelum ketiga unsur ini mereka bekerja sama.
Selama ini yang kita pahami tentang dibuat atau diciptakan kan seolah-olah di simsalabim, abrakadabra, cling gitu kan ya. Seolah-olah seperti itu. Atau seolah-olah tangan Tuhan sendiri yang meng-create gitu kan, meng-create di bentuk-bentuk, di apa-apa menjadi sesuatu. Kurang lebihnya mungkin informasi-informasi yang nyampe ke kita selama ini seperti itu. Kalau nggak abrakadabra ya dipoles sendiri oleh tangan Tuhan lah. Bisa jadi pemahaman tangan Tuhan di situ kiasan, bisa jadi. Tapi yang terlanjur sampai di kita ya kurang lebih ya bermakna sebenarnya tangan Tuhan ya tangan Tuhan kan gitu. Nah, kembali ke api. Tapi bagaimanakah api terbentuk? Apakah itu simsalabim tiba-tiba dijentikan tangan seperti Thanos kemudian jadi apinya? Atau bagaimana? Ternyata tidak. Ternyata api akan ada apabila gitu ya. Ini di planet kita ya, kalau di planet lain saya nggak tahu. Apabila terjadi kerjasama antara tiga unsur, unsur apa saja itu? Satu, unsur hawa panas atau sesuatu yang bersifat panas. Bisa gas, bisa apa saja, yang bisa gesekan, bisa apa aja. Pokoknya sesuatu yang bersifat panas. Yang kedua adalah sesuatu yang bisa terbakar, medianya. Apa saja bebas. Yang ketiga adalah oksigen. Apabila tiga unsur ini sesuatu yang bersifat panas, misalkan di hutan kering semua, terus ada yang bergesek, gesek, 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 pohon kering bergesek, gesek, 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 menimbulkan panas yang cukup, ya kan? Panas yang ini kemudian menyentuh media yang bisa terbakar oleh panas dan kebetulan ada oksigen yang cukup, maka baru di situ terjadi yang namanya api. Maka terciptalah api. Nah, ada yang lain, misalkan, bagaimana sih proses terciptanya misalkan uap atau asap gitu ya? Apakah simsalabim? Tentu itu ada proses-proses dan tahapannya. Kalau begitu, apakah proses penjadian ya? Proses penjadian segala sesuatu itu hasil dari kerjasama berbagai macam unsur? Jawaban saya iya. Jawaban saya iya. Begitu. Pada awal dulu terbentuknya alam semesta raya kita ini diawali dari sesuatu yang disebut ledakan katanya. Apa yang meledak? Kalau saya melihatnya bukan materi, karena waktu itu belum ada materi. Tapi yang meledak adalah massa atom yang sangat besar. Sebuah energi yang sangat besar meledak. Kemudian hasil ledakan ini adalah muntahan atau kalau muncratan nggak enak kedengarnya ya. Hamburan lah ya. Hamburan energi yang sangat masif dan sangat besar gitu. Sehingga unsur-unsur molekul-molekul di situ tuh berhamburan sangat masif dan sangat besar gitu. Sangat masif dan sangat besar sehingga unsur-unsur kemudian saling memisahkan dan saling menyatu. Yang senyawa menyatu dengan yang senyawa dan seterusnya sehingga ada yang kemudian menyatu unsur H, misalkan unsur hidrogen menyatu dengan unsur apa, unsur ini menyatu dengan unsur apa dan seterusnya, sehingga barulah terbentuk materi. Jadi materi itu transformasi dari energi loh ya. Contoh air itu kan H2O. Itu kan hidrogen dari atom hidrogen dan atom oksigen. Pada saat masih atom kan itu masih energi. Tapi pada saat atom hidrogen dan oksigen ini bersatu, bekerja sama, berikatan, maka berubah menjadi materi yang namanya air. Gitu. Nah, itulah transformasi dari energi menjadi materi. Di alam semesta juga sama seperti itu.
Semua awalnya adalah energi karena atom-atom bebas, tadinya atom-atom bebas kan hasil dari ledakan, ya sebut aja lah super atom lah gitu ya. Sebut saja begitulah. Nah, akhirnya molekul-molekul ini berikatan satu dengan yang lain membentuk materi. Nah, pada saat sudah berbentuk materi dan materi ini pun sama, bekerja sama. Contoh, materi api ketemu dengan materi air, bekerja sama, timbul uap. Ya kan, nanti uap bekerja sama dengan suhu dan yang lain-lain menjadi air lagi, air hujan dan seterusnya. Sehingga barulah terbentuklah sebuah kerjasama antar materi yang kemudian kita sebut sebagai, ya anggap aja lah kehidupan gitu lah ya, anggap aja gitu. Jadi proses terjadinya ini semua tidaklah simsalabim, tidaklah tidak berdasarkan hukum fisika atau kimia, semua berdasarkan hukum fisika dan atau kimia. Yang harus kita pahami, pertama, sebelum menjadi materi semuanya adalah atom bebas. Kemudian berikatan menjadi punya bentuk fisik yang namanya materi. Kayak air tadi contoh, atom hidrogen bekerja sama dengan atom oksigen dengan kadar tertentu dan jumlah tertentu sehingga terjadilah air. Tadinya kan sewaktu hidrogen dan oksigen masih bebas, masih belum menjadi materi. Nah, setelah menjadi air baru menjadi materi, punya wadah materi. Punya jasad lah seolah-olah seperti itu kali ya ngomonginnya. Nah, jadi kalau begitu proses penciptaan ini sama sekali tidak simsalabim, sama sekali tidak mengandalkan kekuatan yang sangat besar yang kita sering sebut sebagai Tuhan, tapi bekerja dengan sangat masif dan sangat terukur serta terstruktur mengikuti hukum-hukum alam. Hukum alam itu bagaimana ya sebab akibat itu? Gitu. Dan sebab akibat yang bersandar kepada sifat dan unsur sebuah unsur. Begitu. Terus bagaimana kok sifat dan unsur itu atau benda-benda itu kemudian seolah-olah menjadi saling keterkaitan satu dengan yang lain? Apa sih yang menyebabkan itu sehingga menjadi sebuah ekosistem lah seolah-olah begitu kan ya? Menjadi sebuah ekosistem yang saling support satu benda atau satu materi dengan materi lain. Siapa yang merancang keterikatan itu? Ya kita akan dengan mudah, ya tentu Tuhan. Kan begitu kan? Nah, bagaimana cara merancang itu? Lagi-lagi, kalau menurut penemuan saya, itu sangat dipengaruhi oleh sifat dan unsur sebuah materi. Yaitu sangat dipengaruhi sifat dan unsur. Sehingga kemudian keberlangsungan satu materi, atau misalkan ya keberlangsungan satu materi, itu pun akan terkait dengan materi yang lain. Materi itu lain, materi pelajarannya. Tapi benda atau sifatnya yang material gitu maksudnya. Yang sudah menjadi materi. Misal, keberadaan air tidak bisa dipisahkan dari keberadaan oksigen. Keberadaan oksigen tidak bisa dipisahkan dari penghasil oksigen. Ya kan, misalkan tumbuhan atau plankton, gitu kan. Keberadaan tumbuhan tidak bisa dipisahkan dari yang lain terus saja seperti itu. Nah, saling pengaruh mempengaruhi itu kemudian yang menyebabkan terjadinya sebuah yang namanya kehidupan. Kehidupan yang membutuhkan tempat namanya ekosistemnya planet ini. Nah, disitulah kemudian saya menemukan satu konsep kehidupan besar yang namanya berpisah, tapi tidak terpisah. Gitu. Bukankah pohon dengan monyet itu berpisah, tapi mereka tidak bisa terpisah gitu. Mereka satuan dan seterusnya.
Kita pun sama, kita dengan pohon kan berpisah, tidak menjadi satu, tapi kita tidak terpisah. Karena saling kemudian. Nah, secara gambaran yang kurang jelasnya tuh begitu, karena saya hanya ingin memantik pemikiran. Secara gambaran yang kurang jelasnya itu seperti itu, dari mulai awal muawal sudah memakai rumus yang tergantung atau terikat oleh sifat dan unsur sebuah materi atau sebuah benda. Sifat dan unsur sebuah benda dipengaruhi oleh penyusunnya, molekul-molekul penyusunnya dan jenis ikatannya. Pasti orang-orang kimia akan jauh lebih paham lah tentang hal ini gitu ya. Orang-orang yang paham kimia. Begitu. Jadi mari kita kritisi kembali pemikiran-pemikiran yang sudah sampai ke kita bahwa segala sesuatu terjadi jreng gitu ya. Nah, efek dari pola berpikir seperti ini bagaimana? Efeknya adalah apabila ada pembuatan atau penciptaan pasti ada pemusnahan. Itu mah nggak mungkin enggak. Kalau proses terbentuknya melalui proses, maka proses musnahnya pun pasti melalui proses. Gitu. Prosesnya yang bagaimana? Ya kurang lebih sama. Kalau pada saat proses suatu benda itu ada kerjasama antar molekul, maka proses musnahnya pun ada proses pemisahan antar molekul. Begitu. Jadi silahkan dipikirkan lagi kalau begitu, nanti orang sering ngomong kiamat, orang sering ngomong kematian dan seterusnya, apakah tiba-tiba terjadi atau bagaimana? Ya, mari kita pikirkan kembali gitu. Jadi tujuan saya mengatakan ini adalah mari yuk kita pikirkan kembali apa-apa nih yang sudah terlanjur kita dengar. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita memahami bahwa segala sesuatu terbentuk, tercipta, hasil dari proses sesuatu sebelumnya, maka tentu kita bisa meneliti dong, dan akhirnya kita bisa mencipta. Ya kalau bahasa Kang Diki mungkin bukan mencipta ya, tapi membuat gitulah sebut begitu. Makanya Cina jangan salah, Cina kemudian mereka membuat matahari kan. Kenapa Cina bisa membuat matahari? Karena Cina memahami cara kerja matahari, bagaimana helium itu katanya sih bukan terbakar, tapi bagaimanalah proses kimianya, sehingga seperti itu, makanya Cina membuatnya. Tuh, pentingnya kita memahami proses pembuatan, sebut saja pembuatan lah ya, jangan penciptaan, ya kita memahami unsur-unsur apa aja yang bekerja sama, molekul apa aja yang dikerjasamakan, bagaimana tipe kerjasamanya dan seterusnya, sehingga kita bisa membuat yang baru atau menemukan hal baru. Tapi kalau kita cuman tercipta ya karena Tuhan mau cipta, udah kita nggak akan bisa apa-apa karena itu semua dianggap kuasa Tuhan semuanya gitu. Akhirnya kita tidak bisa menemukan apa-apa, boro-boro menemukan, mikir untuk menemukan aja nggak mungkin karena itu mah ada kuasa Tuhan. Akhirnya kita tidak pernah maju kan selama ini gitu. Tapi kalau kita mau memikirkan proses penciptaan atau penjadian sesuatu, yang itu ternyata adalah semua adalah kinerja kerjasama antara unsur dan unsur, gitu kan, atom dan atom, molekul dan seterusnya, kita bisa loh jadi melakukan hal tersebut, begitu. Jadi sangat mungkin dong ada manusia yang bisa mencipta kehidupan selanjutnya, sangat mungkin. Buktinya Cina bikin matahari. Kan sumber dari sebuah kehidupan di tata surya itu ya matahari. Kalau matahari sudah ada tinggal bikin planet. Kalau bintang sudah ada tinggal bikin planet kan begitu. Bintang itu contohnya matahari. Bintang dengan planet beda. Bedanya apa? Sok googling lah, mangga. Bintang dengan planet itu beda. Nah, jadi sangat luar biasa nanti pemikiran kita kalau kita sudah mengetahui ternyata proses terbentuknya sesuatu itu tidaklah atas apa ya, simsalabimnya ke Tuhan lah, anggap aja begitu. Tapi bisa dipelajari. Begitu.
Nah kita aja kan bikin anak lah, ini mah ada kehendak Tuhan jadi nggak jadi ya masih gitu mikirnya. Jadi sulit merencanakan kalau mikirnya begitu mah gitu. Tapi di luar negeri sudah bisa direncanakan. Di Indonesia juga udah sih keles. Udah bisa direncanakan misalkan mau cowok apa cewek anaknya gitu kan. Mau bayi tabung mau apa udah bisa direncanakan, bahkan cloning udah jadi gitu. Sebenarnya cloning kan sudah ada hari ini. Cuman kan karena penduduk bumi masih berpegang kepada begitu banyak agama dan kebanyakan agama menolak cloning gitu. Akhirnya cloning itu nggak dipraktekin kan di planet. Padahal sudah ada teknologi cloning. Artinya apa? Artinya orang-orang yang mengklon itu kan betul memahami proses penciptaan awal. Nah, itu penting sekali untuk kita pikirkan agar kita punya apa ya namanya ya. Ya mungkin majulah ke depannya gitu. Ya mungkin itu ajalah sebagai pemantik aja ini Maya. Selanjutnya silakan berdiskusi, mari kita berdiskusi. Mudah-mudahan diskusinya kalau bisa ya yang mirip-mirip temanya, kalau enggak apa-apa ya nggak mirip juga. Tapi kalau bisa kita obrolan nih, mungkin selama ini doktrinnya bagaimana nih tentang penciptaan gitu kan. Bagaimana nih dan seterusnya gitu. Ayo silahkan kita diskusikan. Silahkan, moderatornya siapa nih? Saya, Kang. Oh ya, sok kumaha. Mangga, Sok Kang lagi. Teteh. Ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang disampaikan pada pembahasan ini atau Apakah pertanyaan? Cina apakah Cina bikin matahari itu artinya menyaingi Tuhan? Nah, Oh enggak juga ya. Masa Tuhan disaingi ya nggak sih? Sok, yuk kita bahas yuk. sok, mangga. Sambil nunggu yang lain, Kang. Mungkin berarti ya tidak hanya materi saja ya. Kan kita kejadian pun sama, memerlukan unsur Sama, untuk sama. Semuanya memerlukan unsur. Nanti ada satu lagi yang saya lupa ya. Saya lupa sampaikan. Salah satu efek kalau kita memahami proses terbentuknya, selain kita bisa bikin yang baru atau menemukan hal baru, kita juga jadi punya kemampuan merawatnya. Begitu. Karena kita mengerti proses terbentuknya, tentu jadi kita bisa merawatnya dengan baik dan benar. Misalkan, untuk memperkuat molekular tanah itu harus bagaimana? Kalau kita memahami proses kerjasamanya, kita bisa merawat ikatannya dengan baik dan benar. Gitu. Pun karena kita mengetahui proses merawatnya, kita juga mengetahui proses merusaknya. Begitulah. Jadi memang akhirnya manusia itu akan menjadi sesuatu yang keren gitu, yang bisa merawat, menjaga, mengelola, merusak karena dia mengetahui proses pembentukannya. Begitu. Apakah ada perjanjian kalau manusia mau hidup di kehidupan ini? Oh, sebelum lahir ada perjanjian apa enggak gitu? Ya, mungkin. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu Kang Febri. Nanti ya kalau sudah tahu saya jawab. Sekarang saya belum tahu soalnya. Kalau bab itu mah. Ini satu lagi, jika ego tidak disandarkan kepada doktrin, berarti ego tidak bisa eksis di dunia ini ya, Kang? Eksis tetap, nggak ada hubungannya juga disandarkan atau tidak disandarkan dengan doktrin. Karena ego dasar tanpa doktrin apapun bisa eksis. Karena bentuknya nanti kecenderungan menyelamatkan diri atau bukan menyelamatkan diri, maaf, kecenderungan mempertahankan hidup. Begitu. Nah, kemampuan mempertahankan hidup manusia itu kan berproses, berevolusi. Ya nggak? Iya, iya. Berevolusi terus. Nah, proses berevolusi itu yang melahirkan doktrin nanti malah. Misalkan dulu Paleo Japanicus, jadi untuk mempertahankan diri, ya dia makan daging mentah kan katanya begitu kan katanya, ini mah pakai katanya aja dulu. Kan makan daging mentah tuh, lama-lama selilitna kan hese dicabut ta daging mentah tepan, lihat akhirnya diduruk kan jadi dibakar gitu ya, jadi daging panggang dan seterusnya. Nah kesini jadi doktrin bahwa daging itu sebelum dimakan dibakar dulu misalkan begitu. Jadi kalau ego tanpa doktrin pun dia tetap, karena kecenderungan itu lahirnya nanti kecenderungan mempertahankan hidup gitu. Jadi nggak terlalu, bukan berarti tanpa doktrin ego tidak aktif, bukan berarti begitu.
gitu. Siap. Ini yang mau berdiskusi mana? Ayo atuh itu kumaha? Ini dari Kang Sampaikan. Saan. Ya, Rampias, kumaha? Ini tadi yang ada apa? Cina membuat matahari. Apakah Heeh. itu ada dampaknya enggak, Kang? Menurut Kang Pada Rocky, apa? pada alam semesta, bumi lah Oh, misalkan. iya, iya, oke, oke. Ya, Sepertinya ada, sinyal ada. Nah, ada muncul. Udah Enggak. ada. ada muncul. Nah, Ada. oke. Jadi kalau masalah efek pasti ada, Kang. Jangankan membuat sesuatu yang skalanya pakai energi besar seperti bikin matahari yang Cina lakukan, kita kentut aja ada efeknya kepada alam semesta. Nah, masalah besaran efek tentu kan tergantung besaran tergantung besar sebesar apa sih ininya ya, si bendanya gitu. Nah, apakah ini akan buruk atau baik? Ya sangat tergantung manajerialnya nanti. Apapun yang dimanage sesuai dengan hukum alam, ya dia akan kembali kepada kesemestaan, artinya sesuai dengan alam kembali. Tapi kalau enggak ya error, misalkan gini deh, pohon aja kita tebang. Terus, kalau pohon ditebang tapi kemudian dikelola lagi sesuai dengan keniscayaan, misalkan ditanam lagi dan seterusnya, ya dia nggak gimana-gimana. Tapi kalau ditebang nggak pernah di ini lagi ya, nggak pernah ditanam lagi ya error. Nah, berkait helium yang begitu besar, ya dikumpulkan, kemudian direaksikan. Kalau reaksinya saya nggak begitu paham namanya. Direaksikan sehingga helium itu saling si proton neutronnya itu saling bertukar tempat lah gitu ya kurang lebihnya sehingga menciptakan suhu panas. Suhu panas ini yang kemudian menciptakan cahaya gitu kan. Nah, kalau ini terlepas ke alam secara masif, ya pasti akan mempengaruhi, entah itu apalah gitu ya, nggak ngerti juga. Tapi kalau dikelola ya oke, nuklir saja yang dia punya radiasi begitu besar, kalau dikelola dengan benar kan ya efeknya juga nggak gimana-gimana. Tapi kalau dibilang, kalau seandainya matahari Cina ini dinyalakan misalkan gitu ya, diaktifkan, terus apakah akan ada mengganggu keseimbangan di alam semesta begitu kan? Jawaban saya sih sederhana, memang alam semesta mah selalu terjadi ketidakseimbangan. Kenapa? Karena satu hal lahir itu pasti membuat ketidakseimbangan. Tapi alam semesta juga punya proses membentuk atau menjaga keseimbangan. Jadi dia akan terjadi apa ya namanya ya? Ya proses penyeimbangan lah seperti itu. Proses penyeimbangnya bagaimana? Ya tergantung nanti unsur-unsur yang lain-lain bagaimana. Tapi kalau berpikir bahwa itu pasti negatif juga enggak, tergantung pemeliharaan, tergantung proses penangkalannya gitu. Tapi kalau positif juga ya belum tentu gitu. Tapi udah bisa bikin matahari mah keren sih. Kalau saya kan bikin pulau baru bisanya tuh. Itu mungkin Kang. Tapi yang jelas sih tidak ada ini sih, tidak ada yang sifatnya merusak alam semesta gitu ya belum tentu juga sih. Kayaknya mah. Mungkin punya pandangan lain Kang, siapa tadi lupa lagi. Ada pandangan lain mungkin? Fatara. Enggak, soalnya lihat-lihat di ini Kang, waktu di YouTube sepintas gitu kan, setelah Cina menerbangkan mataharinya dan pernah gitu ada ini kencang apa segala macam gitu, pokoknya kayak gitulah gitu. Makanya saya itu apakah benar dampaknya itu benar apa hanya yang ngarana deh naon sok hoak gitu, gitu. Ya kalau proses misalkan angin kencang dan seterusnya mungkin saja terjadi. Ini suara saya nggak hilang lagi kan? Enggak aman. Enggak, oke. Ya itu yang saya bilang, apapun yang dilepas ke alam semesta itu pasti kan direspon ya oleh alam gitu. Dan merespon alam itu sebenarnya kan untuk menyeimbangkan, kayak pikiran kita aja kan direspon. Jadi semua juga direspon gitu. Nanti makanya tinggal kemudian bagaimana sih pengelolaan ininya gitu. Pengelolaan merekanya gimana gitu. Tapi kalau pembuatan mataharinya sih benar. Saya udah cari data-datanya gitu ya.
Tapi kalau apakah mau bikin matahari sendiri gitu ya, ya kayaknya sih enggak sih, karena itu butuh orbit ya. Matahari itu butuh orbit. Jadi kalau nggak boleh ya ngomong pembuatan tata surya, nggak boleh dulu ya. Tapi yang jelas itu butuh orbit gitu. Nah, untuk membuat orbit itu tidak mudah. Karena nggak bisa itu berdiri sendirian, itu nggak akan terjadi orbit kalau sendirian. Jadi harus bikin yang lain-lain juga sebagai penyeimbang orbit gitu. Sebagai penyeimbang yang kita buat itu sehingga terbentuklah orbit. Makanya tidak ada gugus planet yang sendirian diem, itu nggak ada. Misalkan matahari diem gitu, nggak ada temen gitu ya, nggak ada. Semua pasti ada temennya. Karena itu dibutuhkan untuk terbentuknya orbit. Begitu Kang, jadi tenang aja, kayaknya Cina sih belum lah punya matahari sendiri, mah belum kayaknya. Masih matahari punya kita kayak yang bareng-bareng ini. Walaupun mereka udah bikin. Iya, iya, iya. Iya, seperti itu, Kang. Matahari dua di luhur cenah. Tandana kiamat nih pan baru cek cenah eta ge. Padahal matahari di atas banyak sekali loh. Hah? Matahari Banyak. di alam itu banyak sekali ya. Tak hingga malah jumlahnya. Oh, seperti itu. Iya. Matahari yang kita lihat kan baru satu matahari yang Ya. dikelilingi oleh bumi. Padahal di luar sana banyak sekali matahari. Matahari itu hanya bintang, Kang. Matahari itu hanya bintang yang dia apa namanya tuh gravitasinya itu mampu menarik dan mempertahankan planet-planet yang lain gitu. Sehingga dia menjadi pusat orbit kan. Begitu. Dan yang seperti itu di alam semesta itu, jangankan di alam semesta, di galaksi kita itu entah berapa triliun jumlahnya kali gitu ya. Matahari seperti itu mah. Jadi kalau ada dua matahari kiamat, udah dari dulu berarti tidak banyak matahari soalnya mah. Ya kan Jadi kalau akan bosan dengan matahari ini, cari lagi, masih banyak. Oh, lah, iya, iya. Gitu paling Kang Agra. Ya, siap. Terus ini Kang yang mau ditanya lagi nih. Gimana? Tadi kan manusia diciptakan, kan ada cloning segala macam kan direncanakan lah gitu kan. Nah, Kak, ada yang nama reinkarnasi itu Kang, setelah mati hidup kembali atau gimana gitu Kang. Iya. Ada kehidupan yang berbeda, misalkan kita lahir di Indonesia, entah lahir terus di luar negeri di mana gitu. Jadi ada enggak gitu pertanyaannya, kumaha eta teh reinkarnasi teh? Ada enggak gitu, aslinya ada enggak gitu, dan terus pikirannya sama seperti kita pikirkan, misalkan saat ini setelah kita meninggal, misalkan dilahirkan kembali, kita tuh dulu tuh pernah hidup seperti ini tuh Kang, gitu. Oke, saya jawab sepengetahuan saya ya Kang. Oke. Kalau di reinkarnasi itu kan di Indonesia Kang, kalau di Indonesia reinkar sangu gitu. Saya jawab apakah itu ada? Sepengetahuan saya iya ada. Gitu ya, sepengetahuan saya ada. Terus apakah nanti di titik tertentu orang yang yang reinkarnasian seseorang itu bisa menyadari informasi atau menyadari kehidupan yang dulu? Bisa saja menyadari. Karena memang, tapi gini ya, reinkarnasi itu jangan dipikir dengan fisiknya, tidak. Fisiknya mah berganti, casingnya mah berganti. Casing mah DNA-nya berganti-ganti tergantung orang tuanya. Yang tidak berganti itu software sama ruhnya. Begitu. Nyawa dan ruhnya itu tidak berganti, masuk ke jasad yang baru. Jadi jangan pikir reinkarnasi itu dengan fisiknya. Tidak ya. Tidak dengan fisiknya, tapi cuman nyawa dan ruhnya saja. Nah, karena software dia masih bisa merekam, bisa ada memorinya lah, kurang lebih seperti itu. Makanya dia bisa saja kalau kesadarannya cukup gitu, dia bisa mengingat, mungkin tidak keseluruhan proses kehidupan terdahulunya, tapi dia bisa mengingat hal-hal penting atau hal-hal yang bersifat fundamental atau besar di dalam kehidupan masa lalunya. Mungkin saja itu terjadi. Mungkin, Kang. Yang saya ketahui begitu.
Bisa salah, bisa bener. Gitunya Kang. Nah, tadi namanya Ya, siapa? Kang boleh, Kang. Avatar. Nah, Gitu. Avatar. Ya, Mau bereinkarnasi kira-kira? Mau reinkarnasi jadi siapa? jadi Ulah siapa saja. mun bisa mau lah reinkarnasi lah. Capeknya hirup di Oh, hirup di mending di surga we cenah. cenah tak. Itu Kang. Kan ada Naon? tadi yang dengan software sama ruh. Ya. Pertanyaan terbalik dia berarti kudu japri Kang lah. Apa ditanya Embung di sini? Japri mah ikut obrolan khusus. Japri, saya hoream malesanana. Oh iya, enggak. Maksudnya apa pertanyaan saya katakanlah di sini aja gitu. Sini we atuh sok der. Nah, nah kan tadi ada ruh sama software-software itu. Nah setelah meninggal itu, kok bisa sih bereinkarnasi misalkan dengan jasad Ya, yang berbeda gitu. Kita yang kehidupan ini dilahirkan iya, saya kembali. mau nanya, kenapa nggak bisa gitu? Kenapa nggak bisa? Itu kak tuh. Kumaha. Apa Makanya maksud? harus paham dulu ruh itu yang mana, gitu kan ya. Software tenu kumaha, cara kerjanya bagaimana, gitu kan. Jadi nanti bisa paham, Oh gitu. gitu. Soalnya kan pemahaman kita, punten ya, masih sesuai dengan doktrin yang ada kan ya. Jadi bingung. Nah, bisa wih deui nya kan kuduna kaditu. Kaditu kan, terasa kaditu gitu kan. Nah, bisa wih di ka dieu gitu kan. Kan asa jadi pamohalan da kuduna mah kaditu gitu kan ya. Ta eta anu teu tiasa dibahas di dieu mah gitu. Kalau Lihat. mau kalau mau nih, kalau Akang mau membahas ini gitu ya. Sok nanti panitia lagi. Apa namanya tuh? Admin menyediakan nanti obrolan yang khusus. Jadi orangnya juga disaring nanti, orangnya disaring, obrolannya temanya yang sensitif-sensitif seperti ini, sehingga kita ngomong blak-blakan di sana gitu. Tapi orangnya disaring, Hmm, begitu. gitu. Nah, bingung kan? Bingung sih Kang, cuman mungkin saya juga dengan pemahaman saya kayaknya tuh apa ya masuk gitu loh Kang. Masuk Maksudnya kemana? gini, pas-pas dengan Oh, pemaham saya. sampai asup naon anu asup. Terus. Jadi saya juga nggak ikut-ikutan doktrin yang diajarkan sekarang gitu loh Kang, nggak ikut-ikutan doktrin Mm-mm. bahwa adanya surga dan neraka gitu. Kan dari dulu seperti itu dan saya juga berpikir dari dulu lamun cenah surga jeung neraka hanya khusus agama tertentu. Berarti sekian agama yang lain berarti orangnya masuk neraka semua. Kan mana Atau mungkin mungkin. begini Kang Punten, atau mungkin ini Maya mungkin ya, atau Ya, mungkin pemahaman kita terhadap surga dan neraka itu yang belum tepat. Mungkin ada mah ada, cuman belum tepat memahaminya mungkin gitu loh. meren, meren mungkin Meren ya. ya. Meren dah. Penyaksian jadi meren. Ya, Kan. kan gitu loh. Kumaha? Oke Kang, oke. Apa? Ya. Sok lanjut. Barangkali ada yang lain. Iya, iya. Sok bingung dulu ya Akang mah. Bingung nanti kalau tuh keluar lagi ya, nanya lagi ya. Bingung. Orang bingung bareng-bareng lah gitu. Saya sudah lama pengen bingung ini teh. Malah bertanya, malah tambah banyak pertanyaan. Iya bagus, tambah bingung ngopi we tungtung nama. Oke Kang. Ya siap. Ya kita tunggu yang lain ya. Sok mangga tentang Sampurajan Kang. Ya mangga. Sampurajan, Sampurasun, Kang Rocky. Rampes mangga. Mohon maaf Kang, baru bisa bergabung lagi ini. Oh mangga, Ini Kang mau ada pertanyaan di luar tema mungkin. Mohon izin ya. sebelumnya. Asal jangan di luar negeri jauh nyokotna. Tepatnya
Telepon saya, Nggak kedengeran, maaf, saya lup-lup. telepon langsung secara tepatnya 18 hari yang lalu, Kang. Waktu saya telepon secara japri ke Akang, saya mengalami ini, Kang. Lagi tidur, tiba-tiba kebangun dan merasa kayak perasaan tuh ketakutan begitu. Pengen pergi tapi Iya. entah kemana. Itu tuh kenapa, Kang? Sampai saya Aduh, susah. langsung frekuensi saya teringat terkonek ke Kang Rocky. Maksudnya Terus, meminta tolong gitu. Ini ada apa gitu. Gitu mungkin, oke. Kang. Terus gini. Sekarang Akang inget lagi, masuk lagi kepada kejadian tersebut. Bisa? Bisa, Kang. Oke, coba bayangin lagi, rasakan lagi kejadian tersebut biar saya coba cek. Ya. Sudah teringat? Sudah, Kang. Oke, teruskan dulu. Oke, cukup. Saya mau nanya boleh? Boleh, Kang. Oke. Tapi rada pribadi kedengar sama orang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Kang. Oke, nggak apa-apa. Dari kecil tinggal sama orang tua, lengkap? Kecil tinggal sama orang tua, ya. Lengkap sampai? Kalau dibilang lengkap, dari kecil sih udah terpisah sama ayah, Kang. Cuma Ayahnya sama kemana ibu kalau boleh aja. tahu? Meninggal atau bercerai? Waktu itu ayah pernah berpisah, tapi setelah saya SMA, ya rujuk kembali sama ibu saya. Oke, pernah mengalami kekerasan secara fisik atau mental dari orang tua? Pernah, Kang. Ya Pernah waktu ya. pas ayah rujuk kembali. Itu dapat serangan mental dan fisik dari ayah ya. Iya. Dan saat itu betul-betul sampai trauma ya. Ya begitu, Kang. Ya betul. Nah, itu yang terekam dan keluar tiba-tiba. Jadi pada saat Akang sudah mulai melatih kesadaran di sini, jadi memori-memori itu kemudian tersadari kembali, namun cek Sunda mah kaguar teh naonnya kaguarnya? Kaguar teh Terngiang Bangkit, kembali. bangkit, Kang. bangkit kembali lah seolah-olah gitunya, keaduk lagi. Nah, akhirnya itu kan gini, waktu dulu bentuknya kekerasan fisiknya dimarahin atau bagaimana? Di ini cambuk sama sapu lidi, sama di ini apa? Cek Sunda nama dilelepkeun ke kamar mandi, Kang. Nah, dulu kondisi kejiwaan Akang kurang lebih sama pada saat bangun mendadak itu ya? Kurang lebih seperti itu, Kang. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang terungkit, Kang. Gitu. Terungkit. Jadi tersadari kembali begitu. Nah, dan itu masih mungkin berulang pada saat kondisi-kondisi kondisi-kondisi tertentu. Nah, saya bisa ngasih saran aja nih untuk menetralkan trauma itu, boleh ya? Saya kasih saran ya. Baik, Kang. Nah, saran saya cuma satu, Kang. Ampuni itu semua. Kan yang mengampuni mah diri kita, bukan Tuhan. Bagaimana cara mengampuninya? Ya sudah. Akang koneksikan diri Akang dengan alam. Iya. Koneksikan betul-betul sampai kita merasakan kenetralan gitu ya. Terus bangkitkan memori itu. Setelah itu biarkan itu temun cek ieu mah kapedarkeun ku frekuensi alam gitu. Jadi dia netral sendirinya. Dan terus Akang juga mengampuni kejadian itu. Mau orangnya, mau kejadiannya Akang ampuni. Ya dimaafkan lah maksudnya gitu ya. Kalau nggak boleh ngomong ampuni ya mah dimaafkan. Nah caranya begitu dan terus jangan berhenti sekali, terus saja begitu. Begitu ya. Baik, Kang. Jadi yang saya lihat adalah itu memori lama yang teringat kembali gitu. Gitu. Siap, Oke? Kang. Oke, Sip. terima kasih Mudah-mudahan banyak, sukses Kang ya, Rocky. sukses lah pasti bisa ya. Biar lebih damai dan bahagia. Cie. Terima kasih Oke. banyak, Kang Rocky. Sama-sama. Yuk, yang lain silahkan. Kang, dari saya boleh. Sony, Kang. Boleh, tapi saya baca di sini Nenen A. Aduh, nama-nama ditengenahan kieu. Ya, pakai iya, Putri. Oh, Nina. Segante Nenen. Lanjut. Kumaha Son?
Iya Kang, nyambung tadi dari itu Kang Avataran Agran. Ya, Tadi kan kumaha? ya dia kan nanya pengaruh matahari ke bumi ya. Nah, Bukan ke saya pernah bumi, ke alam, meureun. ya ke alam ya. Nah, saya pernah baca ya anggaplah sebuah artikel gitu Kang. Dulu Cina pernah membangun bendungan terbesar di dunia lah katanya. Dan Iya. itu katanya gitu, ini juga baru katanya ya Kang. Itu katanya memperlambat rotasi bumi gitu. Katanya sih itu juga gitu. Tapi cuman berapa detik gitu. Ya, itu bagaimana proses memperlambatnya katanya? Kalau menurut di artikel itu sih karena saking besarnya bendungan dan saking banyaknya air. Nah, jadi itu yang bikin rotasi bumi jadi lambat gitu Kang. Karena titiknya terlalu berat di satu bebannya terlalu berat di satu titik gitu Oh gitu. katanya. Iya, iya, iya. Ya, terus, Gitu. terus. Terus? Ya itu aja sih Kang. Ya apa ya keingetan tadi yang Kang Atuh, kalau Avataran gitu, Agran kalau gitu. kunaha aya laut jadi teu beratnya, kumaha eta bendungan yang laut gedean mana? Gedean laut Kang. Iya, iya, lanjut, terus. Ya itu sih hanya apa Ya, ya? ya, mungkin terjadi begitu gitulah ya. Ya mungkin gitu kan karena tadi kan katanya apakah ada efek ya mungkin aja gitu itu salah satu efeknya Ya, gitu ya, Kang. betul. Iya, mungkin aja dan pasti ada efek, bukan hanya mungkin, karena sesuatu itu pasti direspon kan oleh alam. Mungkin ada efek, masalah efek baik dan buruknya itu kan tergantung pengelolaan efek nanti. Begitu. Ya makanya diteliti lagi, yuk silahkan meneliti. Gitu. Sony jangan Ya meneliti yang siap Kang. nyempil-nyempil aja, itu udah kamu mah. Siap Kang. Hatur Hatur nuhun. nuhun sami-sami. Ya, yang lain, yuk. Kita ngobrol nggak jelas. Nah, kalau pengalaman-pengalaman yang kayak tadi, yang Kang siapa itu, yang bangun tiba-tiba begini begitu, maaf dengan segala hormat. Kalau kita salah nanya ke orang yang nggak tepat, itu bisa jadi macam-macam itu informasinya. Pasti larinya akan ke hal-hal yang sifatnya mistik tuh. Kalau nanya ke orang yang nggak tepat ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nanti juga kalau ditanya oleh orang seperti itu, coba deh orang tersebut disuruh mengulangi lagi, masuk lagi ke situasi tersebut, dan kita menyatukan diri dengan orang tersebut. Jadi seolah-olah kita juga mengalami, jadi kita tahu pasti apa yang terjadi. Jadi bukan hayalan, dan jangan sekali-kali jangan salah nanya kepada orang yang nggak tepat. Nanti informasinya nggak tepat malah ngacapruk kemana-mana gitu. Itu ya. Yuk, yang lain atau ada pertanyaan yang tertulis, Teh Neng? Kang nanya Kang. Oh iya, Kang Andre. Gimana Kang Andre? Ini kan Kang matahari itu kan tadi bisa dibuat, terus planet bumi yang sekarang juga apakah dibuat atau tercipta dari sendirinya terbentuk oleh Intinya alam? yang dibuat, yang dibuat itu intinya. Inner core-nya yang dibuat. Inner core-nya ya. Selanjutnya itu kan inner core nanti menghasilkan gelombang. Gelombang itu nanti mampu memperangkap itu apa ya? Menangkap memperangkap naon ya teh? Ngomong naon orang teh. Jadi nanti gelombang yang dihasilkan oleh inner core itu dia mewakan iyalah debu-debu kosmik dan yang lain persis terbentuk seperti terbentuknya atmosfer di planet. Jadi dia menangkap gas, menangkap debu-debu kosmik dan seterusnya sehingga menjadi tanah lah muncik urang mah tanah gitu. Kalau kata kita mah tanah. Jadi lapisan-lapisan kulit. Jadi yang dibuat itu, yang disetting itu inner core-nya. Gitu Kang. Sepengetahuan saya loh ya. Sepengetahuan saya, jadi belum tentu benar. Oh, berarti planet bumi awalnya dibuat dan matahari juga sama ya Kang. Berarti itu oleh siapa dan tujuannya untuk apa ya Kang? Oleh yang membuatnya, tujuannya untuk panggung sandiwara. Untuk panggung kehidupan. Nah, yang membuatnya siapa? Nanti kita obrolinnya di obrolan khusus. Tapi oleh yang membuat. Gitu. Oh, baik Kang, jadi ada entitas yang lebih berilmu lah ya Kang. Sepengetahuan saya ada. Kalau entitas yang lebih berilmu mah.
Begitu, Kang. Mau berniat membuat bumi sendiri biar nggak usah ngontrak? Halo? Udah Kang di Garut Kang. Oh, udah di Garut ya, syukur atuh. Tas gaduh buminya di Garut manya. Orang Sunda mah semua punya bumi. Oke, gitu aja Kang Audrey. Ya, mangga moderator, ada pertanyaan yang lain yang tertulis atau bagaimana atau yang lain teman-teman? Ini Kang dari Kang Chandra ada pertanyaan. Kalau cloning jiwanya bagaimana Kang? Atau maksudnya Cloning. softwarenya? Software mah otomatis. Nggak di cloning, software mah otomatis itu mah. Otomatis ya. Jadi tidak bisa di cloning karena otomatis itu mah. Iya, iya betul. Nah, nanti juga harus ada pemahaman yang namanya software itu bagaimana, kan dia terletak di DNA dan yang lain-lain. Itu ada hubungannya itu dengan itu nanti gitu. Jadi software itu jangan dibayangin makhluk tersendiri gitu ya. Atau tidak Minum heula, sorry euy. Sorry nginum heula euy. Iya kan. Kebesekan euy. Kunaon? Kabesekan huntu. Jadi software itu banyak sekali isinya tuh, ada memori, ada macam-macam lah ya. Dan kalau di tubuh itu, kalau di fisik itu, contoh software itu, kalau di fisik itu DNA sama RNA. Begitu, berarti kan kalau proses cloning DNA dan RNA mengikuti tubuh sebelumnya kan. Iya. Begitu, jadi ya sebagian softwarenya mungkin mengikuti tubuh sebelumnya gitu kan. Gitu. Tapi apakah nyawa atau software itu isinya hanya misalkan bentuk tubuh, warna kulit, warna mata, dan apakah cuma informasinya itu doang? Apakah software tentang itu doang? Enggak, macam-macam sekali gitu. Termasuk apa ya, blueprint itu juga kan masuknya ke software dan yang lain-lain lah gitu. Iya. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari Kang Doni, tapi dia menggambar sesuatu. Mau nanya Kang, 2 tahun saya nggak sengaja lihat kayak makhluk api Kang. Ini api apa Kang katanya? Seperti digambar. Gambarnya mana gambarnya? Kudu ditinggali heula tuh gambarnya, kumaha ningalina itu? Kela sebentar. Coba saya lihat gambarnya dulu. Waduh, halus gambarnya sih Kang Doni Bisaan. Saya gak sengaja bisaan sih eta diajar di mana Mau tanya Kang 2 tahun mah ada lagunya 2 tahun mah 2 tahun sudah gitu ya. 2 tahun saya gak sengaja lihat kayak makhluk api Kang. Ini apa Kang? Jujur saya tidak tahu itu apa ya. Disebut Piccolo lain gitunya. Saran saya coba cek lagi sama Kang Dodi, tanya itu siapa, saya itu nggak tahu siapa. Saya belum pernah ngelihat soalnya yang begitu. Saya pusing, bingung. Pusing. Jadi ada sel, ada mitokondria, ada atom, ada subatom, ada sampai quarks, terus ada sampai yang lebih halus lagi. Riweuh ya, saya pikir gitu kan. Terus? Bingung sayanya gitu kan. Ini ya biar nggak bingung, cari batu anomali tidur di atasnya. Aduh, jauh banget. Kalau nungging bisa kali ya Kang ya. Jadi oksigen kali ya. Iya, bisa. Bisa sambil nungging, bisa. Apa yang dibingungin, Teh Puji? Yang dibingungin apa? Sampai sekecil itu gitu loh unsurnya tuh dari sel, mitokondria, terus atom, subatom, sampai apa namanya quarks. Quarks itu baru 10 quarks itu baru 10 pangkat minus 1000 apa ya kalau nggak salah.
ada lagi yang lebih halusnya lagi. Ada lagi yang lebih halus lagi, cuman belum tahu alatnya buat mecahnya. Nah, itu yang aduh kayak rambut di belah 7 tuh ini maksudnya gitu loh. Apakah ini gitu loh. Jadi Oh, jadi pertanyaannya apa itu maksudnya rambut di belah 7 gitu? apakah ini yang dimaksud dengan seperti serambut di belah 7 gitu loh. Segitu rumitnya gitu loh. Ya mungkin aja sih Teh. Tapi udah nggak rumit sebenarnya mah. Nggak rumitnya di mana? Ya karena apa ya? Cara kerjanya ya tergantung sebab akibat aja, walaupun apanya macam-macam juga ya sebab akibat aja. Yang rumit itu kan di sebab akibatnya justru. Oh, iya. Gitu. Nah, kalau Teteh sudah memahami konsep sebab akibat dengan baik dan benar, mah memang jadi nggak terlalu rumit sih. Siap. Gitu. Kan gini, dipelototin sama orang yang disukai, sama dipelototin sama orang yang nggak disukai, sebabnya sama, tapi akibatnya beda ya. Iya betul. Dicium sama pacar, sama dicium sama yang bukan pacar, sama-sama dicium, akibatnya beda ya, gitu. Nah, itu yang harus dipelajari tuh. Kalau soal ini, ya memang apa ya, kalau saya ini kudu rajin membaca ya Kang ya, jadinya ya. Iya, rajin membaca. Sebab akibatnya itu ya. Karena dari proses itu kita bisa tahu, oh lamun kieu, kalau ini ke situ, kalau ini ketemu sama ini, kalau apa namanya? Kalau tepung ketemu dengan air tuh jadi adonan. Kalau adonan ditambahin ini tuh jadi ini. Kalau ini, nah kayak gitu nanti kita tahu begitu. Oh berarti kalau begini nanti ujung-ujungnya ke situ. Kalau ke situ nanti ujungnya ke sini. Nah gitu. Itu jadi mudah nanti kalau udah tahu begitu. Siap. Gitu. Di galaksi sana kan sama aja kayak gitu rumusnya. Ya. Karena saya terlalu keenakan main selendang gitu kan. Jadi saya enggak. Iya. Ya oke. Gitu. Tapi kalau masalah saya boleh nggak bahas masalah rambut di belah 7-nya nih? Boleh lah. Boleh ya? Dengan serambut di belah 7 gitu, saking sulitnya gitu loh. Iya, oke, mari kita bahas. Markihas. Sebenarnya pernyataan rambut di belah 7 itu kan dari penganalogian. Penganalogian ada sesuatu yang harus ditempuh oleh manusia yang namanya jembatan itu, ya kan? Ada sesuatu yang harus ditempuh oleh manusia dalam proses perjalanan hidupnya, yang jembatan itu akan menentukan seseorang itu berada di neraka atau surga. Dan jembatan itu sangat sulit dilalui karena dia kecilnya jembatan itu seperti rambut yang dibelah 7 dengan tajam yang seperti pedang. Berarti betapa sulitnya itu. Kan begitu, itu penganalogian bahwa dalam kehidupan kita untuk menjadi tetap berada di yang benar dan baik dan benar, atau mungkin menyontek bahasa mendiang Diki adalah netral sesuai dengan kesemestaan. Untuk mencapai titik itu begitu sulitnya. Seperti kita harus melalui meniti jalan yang sekecil rambut di belah 7 dan setajam pedang. Jadi kenetralan itu sulit sekali. Kenapa kenetralan itu sulit? Karena yang namanya netral adalah pada saat kita, di dalam diri kita tidak ada sesuatu yang lebih dominan daripada yang lain secara perasaan. Itu rumitnya, kalau kita nggak awasi perasaan kita tiap detik, bahkan sepersekian ribu detik, itu pasti akan ada terasa sesuatu. Dan itu artinya kita sudah tidak netral. Karena pada saat kita merasakan sesuatu, entah itu senang, tidak senang, dan seterusnya, artinya sudah ada yang dominan di dalam diri kita. Nah itulah sulitnya. Begitu. Jadi kalau saya ditanya, Kang Rocky pernah netral? Mungkin pernah. Berapa lama? Ya mungkin 0, sekian detik.
dalam 1 hari netralnya. Sisanya boro-boro. Karena apa? Kalau ditanya, apa yang kamu rasakan sekarang? Saya lagi senang aja sih. Ya, berarti nggak netral karena rasa senangnya lebih dominan daripada rasa yang lain. Atau rasa happy-nya lebih dominan, atau rasa sedihnya lebih dominan, atau rasa apanya lebih dominan. Nah, pada saat ada yang terasa, artinya sedang ada yang dominan, dan itu artinya tidak netral. Artinya tidak sesuai dengan kesemestaan. Begitu dapat duit seneng ya tidak netral. Gitu. Nah, itu yang mungkin digambarkan oleh orang-orang dulu dengan itu, dan itu akan menentukan kita ada di surga atau neraka. Sebagian orang memaknai surga dan neraka seperti umum, tapi sebagian orang lagi ada yang mengatakan surga neraka itu ya kehidupan hari ini. Ada yang mengatakan lagi surga neraka itu ya diri ini, dan seterusnya itu silahkan tafsirnya mau bebas gitu ya. Cuman saya lebih tertarik kepada berarti untuk betul-betul kita bisa mencapai surga, entah itu surga yang mana saya nggak ngerti, tapi kan konteksnya surga itu selalu yang baik gitu ya. Itu sulit sekali. Kalau mengadopsi ajaran Kang Diki, berarti yang terbaik adalah netral sesuai dengan keniscayaan, sesuai dengan alam semesta. Untuk mencapai itu tuh rumit sekali dan sangat sulit sekali. Saya mengalaminya seperti itu. Nggak tahu kalau yang lain mah mungkin kan, yang lain saya lihat mudah banget sih untuk netral. Tinggal merem mereka udah netral, itu jagoan sekali. Kalau saya sulit sekali untuk netral karena netral menurut saya adalah pada saat tidak ada yang dominan di diri saya gitu. Semuanya sama. Jadi nggak terasa apa-apa. Disebut sedih enggak, disebut enggak ya mungkin sedih dan seterusnya. Jadi nggak ada yang dominan. Nah gitu mungkin, itu juga mungkin loh ya. Kalau misalkan apakah dalam keadaan tidur juga bisa tidak netral kan? Nggak tahu tuh, bisa aja. Kalau misalkan kita tidur membawa perasaan gitu ya, jadi mimpinya buruk gitu kan. Iya. Misalkan Teneng tidur, sebelum tidur mikirin didatangi debt collector, pas tidur ngimpinya di udah jurig gitu misalkan. Pinjol. Pinjol. Jadi kan tidur dalam kondisi tidak netral tah, gitu kan ya. Atau Teneng mimpi sebelum tidur mau bayangin bobogohan, pas tidur mimpi Indiaan misalkan gitu. Hujanan. Hujanan gitu. Mungkin aja sih, mungkin aja kita tidur dalam kondisi tidak netral di terakhirnya gitu, mungkin aja. Iya. Apa ada efeknya nggak kan? Ya itu efeknya, pasti kan mempengaruhi ke psikologis. Iya. Makanya kan kalau ini yang beragama Islam ya, yang beragama Islam kan makanya doa mau tidur kan Bismika Allahumma aya pamut gitu ya kalau nggak salah. Jadi ya Allah dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku juga mati. Artinya dia siap hidup siap mati kan netral. Gue siap hidup, gue siap mati. Artinya dua-duanya seimbang kan hidup dan matinya. Nggak ada yang lebih dominan kan. Kalau lebih dominan kan aku siap hidup nggak siap mati. Nah itu artinya ada yang dominan ingin hidup. Kalau aku siap hidup, aku juga siap mati. Berarti nggak ada yang dominan kan? Siap dua-duanya kan? Nah itu netral, gitu. Siap, ya, siap. Makanya berdoa dulu, Teneng kalau mau tidur teh atuh. Ente paling oke ya tahu ya latihan kesadaran ujuk-ujuk pingsan. Oh gitu, netral pisan eta mah berarti. Sok atuh Kang Arif pada naros mangga. Kang Arif netral. Kang Arif itu niru netral teuing si Arif mah. Ya kan. Sok mangga apa pertanyaannya atau pengalamannya atau pendapatnya tentang proses terjadinya sesuatu lah, jangan ngomong penciptaan lah, serem. Sok buru can aya Kang. Itu gerak. Kira menyerap lagi keren. Menuju loading. Aduh, lanjut. Lanjut, oke. Sok atuh yang lain. Ini Kang mau nanya lagi. Ya boleh. Tadi kan ada yang nanya bumi ya kan diciptakan. Itu unsurnya bumi rumah apa bumi planet ini teh? Oh, planet. Oh iya.
planet diciptakan ada unsurnya kan inner core awalnya, terus menarik katakan itu apa debu kosmik. Ya, ya. Jadi bumi lah intinya. Nah, kan ada kehidupan itu manusia, segala makhluk lah gitu. Itu yang menciptakan itu siapa, Kang? Sang pencipta kan yang disebut dalam kitab-kitab juga kan ada sang pencipta. Terus ada yang menciptakan adalah siapa gitu? Manusia, pohon gitu-gitu ya. Terus sang pencipta, terus ada kan kemudian kita beragama Islam ada bersaksi tidak Tuhan selain Allah gitu. Kumaha Kang eta teh Kang maksudna Kang. Oke, saya jawab satu-satu ya. Itu siapa penciptanya itu? Oke. Yang menciptakan kehidupan di planet bumi adalah sang pencipta. Penciptanya yang mana nanti kita obrolin di obrolan yang khusus. Yang jelas ya yang menciptakannya ya sang pencipta kan. Nah, kalau masalah apa tadi kumaha? Allah teh kumaha? Kan ada yang agama Islam contohnya kan Muslim. Ya. Muslim itu ada yang disebutkan bersaksi dengan cara bersahadat itu Kang. Ya, terus kenapa? Itu kan bersaksi secara kumaha Kang maksudnya Pak? Oke, saya coba jawab ya. Saya ingin mengutip saja. Saya ingin mungkin bagi teman-teman yang lain yang jago-jago dalam hal agama boleh dikoreksi. Saya hanya mengutip pertanyaan Ali bin Abi Thalib pada saat ditanya oleh orang lain, bagaimana cara Anda mengenal Allah? Maka Ali bin Abi Thalib berkata, aku mengenal Allah dengan cara aku melihat Allah dengan cekas tenaunya, dengan jernihnya mata batinku, mata kolbuku gitu. Nah, itu silahkan disimpulkan. Saya tidak berani menyimpulkan di sini, tapi Ali ngomong begitu. Saya melihat langsung Allah dengan bening mata kalbuku. Begitu. Jadi bersaksi itu kalau Imam Ali itu, Ali bin Abi Thalib itu sampai melihat langsung dengan bening mata kalbunya. Jadi ya silahkan dipahami sendiri. Saya tidak berani menjelaskan di sini. Kalau mau ngobrol yang seperti ini, silahkan nanti kita adakan forum khusus yang kita saring gitu. Jadi Imam Ali, kalau yang kita sering Ali bin Abi Thalib itu mengatakan begitu. Ditanya bagaimana Anda mengenal Allah? Saya melihatnya dengan bening mata kolbu saya. Nah, mata kolbu itu apa? Bagaimana caranya dan seterusnya ya nanti ada pembahasannya. Cuman saya tidak berani sekarang. Harus ada obrolan khusus begitu. Jadi kalau bersaksi, kalau dari Imam Ali dia bersaksinya seperti itu, bukan hanya mengucapkan, mengakui bahwa saya bersaksi gitu, tapi dia melihat yang harus dilihat itu, yang harus disaksikan itu begitu. Itu kalau Imam Ali loh ya. Kalau benar apa salah ya saya nggak tahu juga. Begitu Kang. Maaf tidak jelas ya, karena tidak mungkin diperjelas di sini. Berarti kelihatan ya Kang? Ya kalau kata Imam Ali kelihatan. Kalau kata Ali loh ya. Ya. Begitu. Gimana? Jadi tambah bingung. Jadi tambah bingung. Baguslah. Saya juga kadang-kadang kepengen bingung. Ikut obrolan khusus aja, Kang Agra. Iya teh. Tapi nanti disuruh bayar sih ya Kang, ikut obrolan khusus mah. Nanti disuruh bayar. Ya intinya gitu, kalau kata Imam Ali berarti bisa dilihat walaupun melihatnya dengan mata kolbunya. Nah bagaimana proses mata kolbu itu apa? Kolbu itu apa? Matanya kayak apa? Bagaimana mengaktifkan matanya? Bagaimana cara melihat dengan menggunakan mata kolbu dan yang lain-lain? Itu kan ada prosesnya. Gitu. Kalau menurut Imam Ali loh ya, bukan menurut saya. Begitu Kang. Kang, benar. Bingung? Bingung.
Oh bagus atuh. Ai bingung mau bagus lah. Gitu. Iya Kang, ya Kang, ya Kang. Ya, Sok mangga dicerna heula. ya dicerna, ya bingung lah kita bakalan menit ya. Ya. Sok heula we, heula cikopina di heula sok. Sok yang lain sambil nunggu nemenin Kang itu bingung. Ayo yang lain. Ya Son, kumaha Son? Ya, Tuh hanya soraan ingin Son. berpendapat. Ah, saya Kumaha soraan. tuh? Aya nama. Ayah, oh. Ya, Aya, saya hanya cempreng ingin keneh jiga berpendapat baheula saja. sorana lah. Oh gitu, Kang. Nyempreng. Kumaha. Ya, saya hanya ingin berpendapat aja, Kang. Jadi, Kumaha. yang selama ini saya dapat gitu, Kang. Kita itu selalu mentok dengan kata-kata kun fayakun gitu. Ketika ya anggaplah Allah berkata jadi gitu. Padahal kalau kita mau memikirkan, mau bertafakur, ternyata banyak hal yang bisa dijelaskan secara logika dan banyak sekali unsur-unsur yang bisa kita temui gitu untuk menjadi sebuah sesuatu, anggaplah planet atau matahari gitu. Ternyata di dalamnya Terus? ada banyak unsur gitu kan. Ya cuman ya sayangnya gitu kan, saya pribadi ya mungkin yang lain juga ngalamin ketika kita menemukan sesuatu ya kun fayakun we gitu, udah nggak usah dipikirin, itu mah udah kuasa Allah katanya. Iya. Itu katanya. Iya. Gitu. Ya jadi memblok pikiran gitu Kang. Iya. Betul. Gitu Son pendapatnya? Itu terus satu lagi yang tadi tentang apanya? Yang tadi kata Akang mata kolbu, terus yang rambut dibelah 7. Hanya berpikir aja gitu. Sebenarnya dari kata-kata Nabi Muhammad itu sebenarnya banyak yang mengandung kiasan saja gitu. Hanya saja ya seperti tadi kan jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan seperti rambut yang dibelah 7. Itu kan ya seperti kiasan saja gitu Kang. Untuk menggambarkan sulitnya masuk surga gitu. Cuman ya sayangnya balik lagi ke diri kita karena kita tidak berpikir gitu kan. Jadi menganggapnya seperti benda gitu Kang. Termasuk yang tadi Akang bilang mata kolbu gitu kan. Mungkin itu cara Sayyidina Ali untuk menemukan Tuhan. Dan saya yakin setiap orang kan punya caranya sendiri gitu Kang. Ya lamun gitu, teu kumaha? Kang. Lamun carana sarua kumaha? Ya tenang naon sih. Tenang naon oge sih. Eta Sony meyakini itu setelah meneliti atau tiba-tiba yakin aja? Ya setelah berpikir aja gitu Kang. Oh baru berpikir, belum meneliti ya? Ya bagus. Ya nggak meneliti sih, cuman baca-baca referensi aja gitu Kang. Oh gitu, ya betul. Ya. Sip. Itu aja? Ya gitu sih Kang, itu aja. Oke, dulu hatur nuhun. saya. Hatur nuhun. Oke, kita komenin pendapat. Kang Sony ini perlu diketahui beliau ahli kimia ya. Kang Sony ini ahli kimia di sebuah perusahaan di Sanes Kang. Oh, sanes ya. Ahli kimia. Kan mana teh ahli kimia lain Son, geus dipecat. Sanes Kang, hanya kerja di pabrik kimia saja, bukan ahli. Oh, sudah teh ahli kimia. Ya kerjanya berpuluh-puluh tahun ya udah jadi ahli lah ya. Jadi mana mah di alus-alus teh Jadi memang begitu ya. Kun fayakun itu adalah sebuah gambaran di mana apabila sudah terbentuk prosesnya maka jadilah. Apabila sudah tercukupi unsurnya maka jadilah. Begitu. Itu mah ya memang ya sebuah ungkapan untuk sebuah proses gitu. Tapi memang pemahaman mah ya bebas lah ya, bagaimana. Kalau masalah mata kolbu dan yang lain-lain ya memang kita perlu bahasan khusus ya. Nggak bisa nggak bisa di sini gitu. Ya, ada lagi yang berpendapat?
Ayo, ada pertanyaan di Teknila atau di itu? Oh ya, Kang Andre, Kang Andre lah. Ini kan Sang Maha Pencipta atau Sang Maha Pembuat itu kan membuat sesuatu itu sempurna lah katakannya. Iya, terus? Kenapa pas misal ada bayi harusnya kan sempurna ya, tapi kan ada yang cacat, ada yang cacat atau autis. Itu kenapa ya, Kang? Boleh saya nanya nggak ke Kang Andre sebentar sebelum Kang Andre ngelelep? Kalau 1 ditambah 1, kalau jangan 1, air 1 gelas ditambah gula 2 sendok, manis nggak? Kang, woi, Kang. Iya, gimana? Kalau ada air setengah gelas ditambah gula 2 sendok, manis nggak? 2 sendok apa, Kang? Iya, 2 sendok makan. 2 sendok makan. Manis nggak? Airnya cuma setengah gelas. Manis. Manis. Jadi kesempurnaan yang terjadi dari air setengah gelas ditambah gula 2 sendok adalah manis. Betul nggak? Iya. Tapi kalau ada air setengah gelas ditambah garam 2 sendok, kesempurnaannya manis atau asin? Jadi apa ya? Nano-nano. Bukan. Kan kalau tadi ada air setengah gelas ditambah gula 2 sendok. Kesempurnaan yang terjadi rasa manis ya kan? Jadi air manis, betul? Iya. Nah, bagaimana kalau ada air setengah gelas tapi ditambahnya bukan pakai gula, tapi ditambah pakai garam 2 sendok, maka kesempurnaannya yang terjadi jadi air apa? Air asin atau air manis? Air asin ya. Nah, dua-duanya sempurna nggak? Sempurna, Kang. Sempurna, karena unsur yang membentuknya 1 gula makanya dia jadi manis, 1 garam makanya dia jadi asin. Nah, sekarang masalahnya kenapa ada anak yang lahir tidak sama dengan orang lain disebut cacat? Padahal itulah sempurna sesuai dengan unsur pembentuknya. Sebagaimana tadi air dikasih gula dia manis, tapi pada saat unsur pembentuknya garam dia jadi asin. Paham nggak dengan analogi saya? Oh, ada perbedaan ini ya unsur. Ada perbedaan unsurnya, pembentuknya. Jadi bukan maunya Allah, maunya Tuhan. Tuhan itu hanya menciptakan rumus. Kalau air ditambah gula, manis. Kalau air ditambah garam, asin. Itu rumus yang diciptakan Tuhan. Nah, yang naruh gula atau naruh garam itu orang tuanya sendiri. Begitu. Kalau dia naruh garam, kesempurnaannya jadinya manis. Kalau dia naruh manis, asin. Kalau dia naruh gula, kesempurnaannya jadinya asin sesuai dengan rumus yang dibuat oleh sang pembuat. Begitu, Kang. Misalkan kalau ada bayi, 2 orang hamil, secara DNA sama, secara kualitas kandungan sama, tetek bengeknya sama. Tapi yang satu mengalami stres, yang satu tidak mengalami stres. Kira-kira hasilnya beda nggak, Kang? Beda. Beda, karena unsurnya berbeda. Nah, jadi hasilnya apapun tetap sempurna sesuai dengan penyusunnya, sesuai dengan unsur-unsur yang terkumpul, yang mampu dikumpulkan di dalam prosesnya, Kang. Jadi tidak ada orang cacat, sebenarnya itu orang nggak ada. Yang ada adalah orang yang sempurna terbentuk sesuai dengan penyusunnya gitu loh, Kang. Jadi nggak ada anak cacat, yang ada anak yang sempurna sesuai dengan penyusunnya. Begitu. Nah, kalau mau ngomong kurang lengkap, ya kan adanya di penyusunnya. Berarti yang harus kita omongin cacat itu penyusunnya. Proses pembuatannya mungkin, proses kehamilannya mungkin, proses apanya mungkin, tapi pada saat lahir dia sempurna sebagai akibat dari sebuah proses. Begitu, Kang. Menurut saya. Bagaimana? Bisa diterima atau mau dimarahin, Teh Neng? Kang, berarti kalau yang maaf itu yang cacat atau autis, tes kehamilannya itu kenapa ya? Ya tergantung, banyak sekali penyebabnya, Kang. Nanti kita tinggal cek. Kalau autis biasanya ya bisa saja orang tuanya stres, atau nanti
mengalami gangguan apa gitu kan, bisa karena virus apa, misalkan kan ada penyebab-penyebabnya tuh. Misalkan virus torch lah, virus apalah gitu. Dan itu harus diteliti kembali penyebabnya apa gitu, autisnya juga penyebabnya apa. Tapi kalau dihubungkan dengan sempurna tidak sempurna, jangan pernah berpikir Allah yang bikin dia tidak sempurna. Iseng amat Allah yang ini dikasih tangan, yang ini enggak gitu ya kan, iseng banget gitu. Enggak seperti itu. Allah itu sudah menciptakan sebuah hukum yang namanya sebab akibat, sebut saja begitu ya. Nah, hukum inilah yang bekerja memandu proses. Nanti ketercukupannya unsurnya apa, akan menjadi apa. Kayak tadi air dikasih gula ya jadinya manis. Air dikasih garam ya tetap akan jadi asin gitu. Jadi nggak ada di situ nanti orang kan sekarang orang ya ini udah yang terbaik dari Allah, betul yang terbaik sesuai dengan unsur penyusunnya, itulah hasil terbaiknya. Kalau saya sekarang nggak punya duit nih, aduh saya nggak punya duit, itu yang terbaik dari unsur penyusunnya. Karena saya males-malesan ya yang terbaiknya nggak punya duit. Begitu. Jadi setiap hari kita selalu menemukan hal yang terbaik. Tapi jangan berhenti di situ. Hal yang terbaik dari unsur yang mampu kita kumpulkan. Begitu, Kang. Mas, tambah bingung nggak nih? Halo? Bingung nggak? Enggak, Kang. Jadi ya syukur. Ya gitu, Kang. Iya. Oke. Mohon ya, Kang. Karena kita selalu menemui sesuatu yang terbaik, mestinya kita selalu bersyukur kan gitu ya. Selalu bersyukur, selalu menerima dengan lapang karena kita menemukan semua yang terbaik gitu. Tapi kan permasalahannya yang terbaik ternyata tidak selalu cocok dengan yang kita sukai. Itu permasalahannya. Persoalannya bukan permasalahannya. Yang terbaik pun ternyata belum tentu kita sukai. Gitu. Akhirnya kita bete teh. Bentar, Kang. Yo, mangga. Proses itu memberi akibat ketegangan di saraf otak atau jadi mengaktifkan sel otak ya kok. Apa nggak kedengeran awalnya tadi tabrakan sama yang Kang Doni gimana teh? Doni nggak usah diladeni, nanti nggak sesuai dengan topik ini. Iya makanya sok teteh dulu. Apa tadi nggak kedengeran awalnya? Proses terus berpikir itu menyebabkan saraf-saraf di otak itu aktif atau menegang ya Kang ya, kok seperti terasa ada tekanan gitu kan di kepala. Oke, gitu aja teh? Iya. Oke. Pada saat kita berpikir itu melibatkan beberapa unsur di otak. Ya, unsur pertama tentu listrik. Kenapa listrik? Karena listrik itu yang membiayai proses logika dan seterusnya. Nah, pada saat listrik naik di otak kan panas tuh otak tuh. Listrik naik, tentu ketegangan akan terjadi di saraf sebagai bentuk penyeimbangan dari jumlah listrik yang meningkat. Jadi proses berpikir membuat saraf tegang, iya, membuat saraf tegang. Tapi membuat saraf juga membuat sel otak menjadi aktif, iya. Karena aktif dia jadi tegang. Kalau nggak aktif ya nggak tegang gitu. Tapi apakah bisa jadi stres? Belum tentu, karena stres itu urusan perasaan. Nah, bagaimana caranya biar berpikir tapi tidak terlalu tegang? Nah, ada kan yang sambil dengerin musik, begitu kan? Ada ya. Nah, itu biar nggak terlalu tegang gitu, karena ada penyeimbangnya katanya begitu gitu. Itu salah satunya bisa bisa dilakukan. Gitu teh. Bisa juga menyalurkan menyalurkan kalau kita lagi bernapas kan oksigen. Bisa. Nah, kalau kita menyalurkan sebut saja tenaga lah ya, energi ke otak itu, dia kalau tapi ini
Ini boleh jujur nggak nih? Iya. Boleh ya. Penyaluran yang akan sampai membawa hasil adalah penyaluran yang sudah mencukupi kuota energinya dan kuota kontinuitasnya. Jadi kalau yang baru sangat kecil ngefek ya ngefek, cuman ngefeknya berapa gitu kan. Nah, kalau kita menyalurkan hawa panas atau listrik itu ke otak, memang satu, dia anggap saja membuat otak kita jadi terupgrade, jadi aktivasinya lebih baik. Kemampuan sarafnya juga jadi lebih baik gitu kan. Terus kemampuan kinerja antar laci juga jadi lebih baik. Jadi buat mikir nggak terlalu nge-lag, buka lacinya lama gitu. Itu lumayan, tapi untuk sampai situ energinya butuh berapa dan kontinuitasnya seperti apa gitu. Jadi sabar kalau lagi latihan nyalurin ke kepala baru juga sekali, jangan kok saya nggak cerdas-cerdas, nanti sabar ada prosesnya gitu. Tapi membantu, iya itu membantu. Siap. Gitu Teh. Ya, nuhun Kang. Sami-sami. Mangga. Coba kita simpulkan aja ya. Saya aduh ya nyara. Saya berpendapat bahwa semua proses penjadian atau terjadinya sesuatu itu tidak lepas dari proses kerjasama antar molekul atau antar atom. Jadi tidak ada sesuatu, menurut hemat saya, tidak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, itu tidak ada. Tidak ada yang terjadi tanpa rencana. Tapi maksud rencana di sini bukanlah sesuatu yang rencana seperti kita pahami. Tapi rencana di sini artinya adalah hukum dasar semua unsur dan sifat dari sebuah atom atau sebuah molekul. Jadi misalkan apabila atom H bertemu dengan atom O jumlahnya sekian maka jadi air. Nah itu adalah rencana. Itu yang disebut kecerdasan semesta dan itu rencana semesta tuh begitu. Ya, jadi bukan seperti rencana yang kita pikirin terus seolah-olah tuh ada yang ngotak-ngatik saat itu gitu ya. Itu tidak seperti itu. Karena proses terjadinya sesuatu itu berdasarkan atas kerjasama 1, 2, 3 atau beberapa unsur, maka kita bisa meneliti, memahami dan kemudian menduplikasinya atau membuat sesuatu yang semisal itu. Kalau kita bisa membuat, tentu kita juga bisa memelihara berdasarkan dengan apa yang kita pahami terhadap proses terjadi awal. Kita bisa memeliharanya. Dan sekaligus kita juga bisa memusnahkannya. Kalau kita sudah bisa membuat, memelihara, lalu memusnahkannya, artinya kita sudah menjadi yang semestinya kita. Kita bisa menjadi sang pembuat selanjutnya. Begitu. Jadi manusia yang seutuhnya Tea gitu kan ya. Kalau sudah bisa membuat, memelihara dan menghancurkannya atau memusnahkannya. Begitu. Jadi silahkan diteliti apapun yang Anda temui, diteliti kira-kira ini terjadi karena apa, bagaimana prosesnya, dan seterusnya. Masa kalah sama Cina yang udah bisa bikin matahari, gitu kan. Kalau saya kan bikin dosa aja tiap hari gitu. Bikin matahari mah belum. Nah, bikin dosa juga perlu diteliti bagaimana dosa terjadi. Kalau sudah paham unsurnya apa aja, nanti bisa memelihara dosa dalam diri kita. Tapi sekaligus bisa juga memusnahkannya. Begitu ya. Mungkin hanya itu, silahkan berpikir lagi. Apapun jangan dibiarkan kecuali kita amati. Mohon maaf atas semuanya, mudah-mudahan semoga jadi semuanya menjadi yang semestinya. Hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perasaan, hati-hati dengan segalanya. Kalau bisa sesering mungkin kita netral, kalau bisa sesering mungkin kita netral. Tapi ini Teh Neng, Teh Nila, halo? Halo Kang. Jangan bubar dulu, saya mau, atau dari minggu depan aja lah, nanti minggu depan berarti hari Selasa ya? Iya. Iya Kang. Hari Selasa, nanti setelah kesadaran, nanti saya akan transfer sesuatu kepada peserta
peserta dialog ya. Saya akan transfer sesuatu, nanti silahkan dirasakan, nanti bisa untuk testimoni dan yang lain-lain ya. Nah, minggu depan aja mulainya, oke? Oke, Kang. Oke. Jadi jangan sampai nggak hadir ya, jangan sampai nggak hadir, nanti nggak dapat tuh transferannya kan, lumayan bisa dibelikan ke Indomaret. Ya mungkin gitu aja, mohon maaf Hampura, mohon maaf, terima kasih, Sampurasun.